Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, RHI Renungan hari ini akan saya ajak kita untuk mencermati satu yang sangat penting, yaitu model puasa Nabi Elia. Model puasa Nabi Elia dalam puasa perjanjian lama bagian keempat. Mengapa model Nabi Elia sangat penting? Bukankah kita sudah belajar tentang puasanya Nabi Musa? Beda, saudara. Beda, iya beda. Karena apa? Karena puasanya Nabi Elia, yaitu ketika dia mengalami tantangan pelayanan yang berat. Ketika dia punya beban yang sangat berat. Bahkan ketika nyawanya terancam. Dan gaya Elia adalah ketika dia semplah, berbeban berat, dan mengalami proses tantangan yang sangat berat, bahkan ancaman, maka di situ ia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang mengundang Elia, Tuhan yang menguatkan Elia, Tuhan juga yang nanti membuat inisiatif perjumpaan di Gunung Horeb. Saudara, ini yang menarik. Orang boleh saja punya masalah yang sama, beban yang sama, penderitaan yang sama, ancaman yang sama. Tetapi sikap terhadap apa yang dihadapi bisa beda. Kalau Elia, dia ditolong Tuhan ketika ancaman, kesulitan, persoalan begitu datang luar biasa. Maka model Elia adalah dia berjumpa dengan Tuhan. Dan nanti kita tahu Tuhan yang menguatkan Elia. Nah, oleh sebab itu saudara, pada RHI kali ini saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo mendampingi dan mengajak kita membahas satu tema, model puasa dalam perjanjian lama bagian keempat, secara khusus yaitu puasa Nabi Elia. Puasa Nabi Elia. Semoga bermanfaat untuk menjadi refleksi kita bersama. Mari kita ikuti. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menarik dari puasa Nabi Elia? Selain dia menghadapi ancaman, selain dia berbeban berat dan merasa bekerja sendirian, semplah, selain dia sungguh-sungguh menghadapi kecemasan dan tantangan yang berat. Apa yang menarik? Yang menarik dari puasa Nabi Elia adalah inisiatif dari Allah. Inisiatif dari Allah. Nanti kita baca teksnya. Dikatakan di situ, makanlah untuk perjalananmu, kalau tidak terlalu berat, menuju ke Gunung Horeb. Oke? Inisiatif dari Allah. Yang kedua, cara Tuhan untuk mendampingi sang nabi, bahwa ada yang memperhatikan, ada yang menguatkan, ada yang memperhatikan, menguatkan, bahkan menolong dia, yaitu Tuhan. Kenapa? Karena Elia merasa dia bekerja sendiri, dia merasa tidak punya partner, yang lain sudah diam saja, bahkan umat pilihan juga nggak mau berpihak padanya. Semua takut dengan Raja Ahab dan permaisuri Isabel. Dan ketika situasi sendiri seperti itulah, Tuhan menyapa, Tuhan menolong, Tuhan seolah bicara, aku setia menyertai engkau. Ini menarik saudara. Jadi puasa ternyata bukan sekedar jam berapa makan, jam berapa minum. Bukan. Puasa adalah sapaan Tuhan. Puasa adalah relasi dengan Allah yang begitu personal. Puasa adalah harapan baru. Bahkan puasa adalah Allah yang menyertai. Ini menarik saudara. Nah, oleh sebab itu mari kita langsung buka teks kita dan kita cermati bagaimana kesaksian dari kitab Raja-Raja tentang hal ini. Mari kita bersama membuka dari kitab 1 Raja-Raja 19.
1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 8. Yang demikian sabda Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukupkah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kandil berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Perhatikan, 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Saudara, menarik sekali firman Tuhan hari ini, di mana inisiatif puasa adalah dari Tuhan. Bukonya disiapkan oleh malaikat. Ya, setelah itu 40 hari melakukan perjalanan, 40 malam dan sampai ke Gunung Horeb. Saudara, ini yang saya katakan tadi menarik. Orang yang sudah semplah, orang yang sedang ketakutan, orang yang sedang cemas luar biasa, orang yang merasa gagal dalam melakukan tugas pelayanan, didekati, disentuh oleh malaikat, dan diundang untuk datang kepada Allah di Gunung Horeb. Dan nanti pemulihan terjadi, semangat Elia kembali seperti semula. Jadi saudara, doa puasa bukan syariat agama. Doa puasa bukan perintah agama. Doa puasa itu inisiatif dari Tuhan. Doa puasa bukan untuk dapat surga, ngumpulin amal. Bukan. Doa puasa adalah orang yang sedang semplah dalam hidup, lalu dijamah Tuhan melalui malaikatnya dan dikembalikan semangatnya dan dipulihkan. Jadi doa puasa di dalam Alkitab Perjanjian Lama, khusus hari ini tentang Elia, memberikan inspirasi baru buat kita. Kalau sedang cemas, kalau sedang berbeban berat, kalau sedang mengalami penderitaan, ketakutan, bahkan kegagalan, termasuk dalam pelayanan, maka itu saat yang tepat untuk berjumpa dengan Allah. Memang kita tidak bisa mengulang, ada malaikat datang ketemu dan kasih makanan buat kita. Memang tidak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita berjumpa dengan Allah. Kita kemudian mengalami kehadiran Allah. Dan kita kemudian merasakan jamahan Tuhan. Sehingga kita
bisa bertahan dalam kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, kalau mau seperti Elia, ya harus kita belajar untuk membina relasi dengan Allah. Sehingga ketika pergumulan, kesulitan, persoalan itu mencengkeram kita, maka kita bisa datang kepadanya dan Tuhan menjamah kita dan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini masih terjadi dan itu terus terjadi karena apa? Karena Tuhan Allah itu setia dan Dia setia menyertai orang-orang yang percaya kepadanya sampai detik ini dan nanti. Allah itu setia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 8, bahkan kalau lengkap saudara boleh baca sampai ayat 18, maka kita menemukan satu catatan yang indah, yaitu puasa Nabi Elia yang mengalami beban, persoalan, penderitaan, kecemasan, ketakutan yang berat, dan Tuhan memiliki inisiatif supaya Elia merasakan perjumpaan dengan Allah. 2. Melalui bacaan ini kita belajar bahwa doa puasa bukan kewajiban tapi kebutuhan, dan Elia dengan inisiatif Tuhan dihantar dia, kemudian dia melakukan 40 hari 40 malam perjalanan ke Gunung Horeb. Tentu ini masalah yang istimewa, luar biasa. Tidak bisa kita mengulang begitu saja tanpa perkenan Tuhan. Ini termasuk puasa luar biasa seperti yang pernah Musa lakukan yang kita bahas kemarin. Tapi yang paling penting dari peristiwa ini adalah kesetiaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu setia menyertai meskipun kita punya kesulitan, persoalan, rintangan, bahkan ancaman yang mengerikan. Tuhan Allah setia menyertai. Tuhan Allah juga menguatkan kita, bahkan memberkati sehingga kita mengalami satu pencerahan seperti Elia. Yang luar biasa juga adalah Tuhan Allah yang setia dan memberi pencerahan itu menguatkan Elia. Saudara tahu, salah satu nabi, bahkan satu-satunya nabi yang mengalami proses kematian yang istimewa adalah Elia. Karena apa? Karena dia dijemput kereta dari surga, kereta berapi. Dan ini Yosua menjadi saksi. Tidak ada kuburannya dan tidak ada yang tahu kecuali Yosua. Dan luar biasa, Elia naik ke surga dengan badan wadaknya. Saudara, kasih Tuhan luar biasa. Begitu kita melakukan tugas dengan tekun dan bagus, maka Tuhan memberkati dan menyertai kita. Sebagai hambanya saya mengajak, mari kita belajar untuk seperti Elia. Setia dalam tugas, dan ketika ada ancaman, rintangan, kesulitan, persoalan, bahkan kita menderita semacam kegagalan, kecemasan yang luar biasa, maka kita harus memohon untuk bisa dikuatkan dan mengalami perjumpaan dengan Allah. Semoga itu terjadi dan semoga saudara saya diberi kemampuan untuk setia dan meyakini bahwa Tuhan yang sama juga akan menolong kita ketika kita sedang mengalami kesulitan dan penderitaan. Mari kita berserah, mari kita berdoa. Semoga Tuhan menolong kami seperti yang Tuhan lakukan terhadap Elia yang sedang mengalami penderitaan, kesulitan, tantangan, bahkan ancaman. Dan Tuhan melepaskan, memberi pencerahan dan menguatkan Elia. Kami mohon ya Tuhan, semoga kami dimampukan untuk seperti itu, tetap setia dan Tuhan yang menguatkan. Semoga meskipun kami tidak mungkin melakukan puasa seperti Elia 40 hari 40 malam, semoga kami bisa melakukan yang penuh ketulusan meskipun tidak selevel itu. Kami belajar untuk
berdoa dan berpuasa, dan kami belajar untuk lebih dekat kepadamu. Tolonglah ya Allah, beri kami kekuatan dan penyertaan, semoga kami mampu menghadapi kehidupan karena Tuhan. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.